Hai guys, ketemu lagi dengan saya Caleb di Youthcast, podcast Youth Gereja Kristen Caleb Garis Ambon. Let's share to inspire. Hari ini senang banget karena kita kembali berjumpa dan bintang tamunya seru banget karena kali ini bintang tamunya memiliki kisah yang sangat inspiratif tentunya dan akan dibagikan bersama-sama dengan kita hari ini. Udah senyum-senyum nih bintang Asik. tamunya ya. Nah, apa kabar kalian di rumah semuanya? Tetap jaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa, jangan keluar-keluar dulu kalau nggak gitu penting. Karena kondisi corona sekarang lagi panas-panasnya nih. Lagi banyak-banyaknya yang positif. Jadi tetap jaga kesehatan, stay safe ya. Nah, dan kita mau infoin bahwa semua yang terlibat dalam podcast ini semuanya telah mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan sebelum hadir, kemudian pakai masker. Dan kita tidak lepas-lepas masker tentunya ya selama podcast ini berlangsung. Oke, langsung saja kita mau menuju ke bintang tamu kita hari ini. Bintang ya. Bintang nih, bintang ya, star. Siapa lagi kalau bukan saudari Mayu. Iya, Tepuk oke. tangan. Tepuk tangan buat diri sendiri. Diri sendiri. Apa kabar? Seperti biasa aku selalu menanyakan kabar di tengah-tengah kondisi corona ini. Pasti kita mau tahu nih gimana kabarnya. Puji Tuhan masih kuat, masih sehat, Eh, masih bersukacita tentunya. Bersukacita Asik. ya. Di tengah-tengah hujan ya. Hari ini Ambon Iya, hujan dingin, gede dingin nih. banget, dingin banget. Ya Dingin. ampun. Apalagi dengan Apalagi dengan kulit tipis dan kulitnya. badan kurang daging ya, kurang lemak. Oke. Nah, kita kenalan dulu nih. Mungkin banyak di rumah yang bingung nih. Saudari Mayu ini siapa? Iya. Kemudian lahir dari keluarga yang bagaimana nih? Berapa bersaudara? Kemudian lahir di mana gitu ya? Besar di mana gitu. Oke. Coba cerita dulu buat kita. Oke guys, nama gue asik. Namaku Yemima Ayu Angela, tapi biasa di rumah dipanggilnya tuh Angel. Terus Mayunya dari mana nih? Nah, itu nama baru ada setelah aku kuliah. Jadi Oh, itu gitu. singkatan. Jadi agak menarik sih. Jadi dulu ada Yemima, Ayu, Angela. Hah. Tiga-tiganya tuh ada nama kakak tingkatku. Jadi Yemima ada, Ayu ada, Angela ada. Ada. Jadi aku harus dipanggil siapa gitu biar nggak sama. Biar nggak kembaran ya. Akhirnya diputuskan lah. Ya udah disingkat jadi Mayu, Yemima Ayu gitu. Oh, Jadi itu tuh baru oke, ada di oke, oke. kuliah. Oke, terus Iya. lahir di mana? Oh ya, aku lahir di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Oke. Tangerang Selatan. Apa sih keluarga ya? Mm-mm. Keluarga. Anak keberapa Oke. kemudian? Aku anak pertama Dari dari lupa 5, sendiri dia. iya. Lupa. Agak bingung nih ngejelasinnya karena agak complicated nih. Complicated ya. Ya aku anak pertama. Iya. Aku punya adik 3 laki-laki 1 perempuan. Tapi ada lagi 1 perempuan, tapi dari mama yang berbeda. Oke, itu makanya jadi bikin complicated Iya, ya, jadi ngitung dulu. Selalu bingung kalau ditanya berapa bersaudara, terus kayak saudara gue berapa ya? Oke. Gitu sih, ya itu. Nah, kemudian Ibu Mayu kita kan bicara soal hari ini tema kita adalah perjalanan menjadi hamba Tuhan ya. Oke. Nah, karena Ibu Mayu ini adalah hamba Tuhan ya, sekarang Ya, puji pelayanan Tuhan, di hamba Tuhan. Kalam Kudus ya. Iya, sekarang Pelayanan di lagi Kalam Kalam Kudus, tapi cuma setahun sih. Ya pelayanan setahun ya. Ya jangan cuma dong. Nanti kan kita nggak tahu ke depannya ya. Jadi Oke. Oke, Ibu Mayu ini tumbuh dari keluarga yang memang dari dulu Kristen atau bagaimana? Awalnya Kristen. Jadi Mm-mm. papa mamaku Kristen ya. Aku lahir dengan kondisi keluarga Kristen. Mm-mm. Cuma di usiaku 3 tahun, Mm-mm. papa mamaku itu bercerai. Mm-mm. Mereka Pisah ya. Ya, Oke. dan mereka pisah. Terus dalam beberapa waktu yang lama aku dan mamaku Mm-mm. tinggal di rumah oma. Mm-mm. Sampai akhirnya mamaku ini nikah lagi. Masih di Tangerang juga ya? Di Tangerang. Selatan. Ini di Tangerang. Tangerang Selatan ya. Iya, Tangerang Selatan. Menikah lagi, tapi dia menikah dengan orang Muslim. Oh, terus Jadi akhirnya dia pindah. mualaf. Tapi Mayu sama Oma Kristen semua gitu. Iya. Ha-ha, gitu. Sebenarnya dulu sempat aku tuh dibawa. Jadi sebenarnya aku dulu pernah Muslim. Oh gitu. Gitu. Jadi Berarti waktu ada kecil, tahu-tahu sedikit lah ya. sedikit banget lah ya, lagi udah lupa juga. Iya, Dulu memang ya. dulu aku sempat Muslim, tapi karena ada beberapa hal, akhirnya aku dibawa lagi ke Kristen. Oke. Itu memang agak menarik sih. Jadi kayak omaku tuh, dulu kan omaku tuh bilang gini. Waktu titik dimana aku dari Kristen, dari Muslim itu dibawa mama jadi Muslim, sampai akhirnya aku pindah lagi ke Kristen.
Jadi ada satu insiden yang memang cukup besar lah dalam keluargaku. Sampai akhirnya om aku bilang, ini adalah cara Tuhan supaya kamu kembali kepada Dia. Oh, berarti ada kejadian begitu Iya, ada yang kejadian. akhirnya membuat Ibu Mayu akhirnya harus kembali. Jadi bukan harus kembali sih, harus pergi ke rumah oma. Oh. Tadinya kan aku tinggal dengan orang tuaku. Iya. Tapi akhirnya insiden itu buat aku harus tinggal di rumah oma. Di oma, oke. Gitu. Berarti Ibu Mayu dari kecil ini ibaratnya dibesarkan sama oma ya berarti? Iya, bisa dibilang gitu sih. Dibesarkan Memang, sama oma. dari kecil Jadi terus sama oma. sorry, aku make sure lagi. Jadi papa udah pisah, udah pergi. Itu nggak ketemu lagi atau masih ketemu, masih kayak biasa? Waktu aku kecil memang dalam jangka waktu yang lama nggak ketemu. Nggak ketemu ya? Dan nggak boleh sama mama. Oh, oke. Terus Ibu Mayu pindah ke ikut mama awalnya. Awalnya ikut mama sama papa terus baru. Sama papa baru, terus one day ada kejadian, terus akhirnya balik lagi ke rumah oma. Rumah oma. Dan akhirnya sejak itu sama oma terus. Oma sama opa atau oma aja? Oma sama opa. Cuma waktu itu opa di luar kota kerjanya. Gitu. Jadi ya memang lebih banyak sama oma. Opa tuh kayak cuma sebulan 2 kali pulang gitu loh. Oke, kalau yang benar-benar pure yang saudara kandung, maksudnya yang dari dari ini, papa mama itu nggak ada. Aku nggak ada. anak Cuman anak tunggal ya. Oke. Gitu. Nah, kemudian waktu dibesarkan sama oma, bagaimana nih kehidupan Mayu selanjutnya gitu bareng oma? Gimana ya? Sebenarnya sih ya biasa aja, kayak anak pada umumnya, remaja pada umumnya. Cuma memang setelah tinggal sama oma, selalu diajarin berdoa. Dan itu yang paling jadi aku mau kasih tahu sedikit nih. Jadi kayak waktu titik aku di hari itu aku pindah ke rumah oma, itu tuh jam 1 malam. Itu jam 1 malam. Oma jemput aku pakai payung, hujan-hujan, jalan kaki. Emang nggak terlalu jauh sih. Kayak film-film ya? Iya, ya ampun. Iya benar sih tapi. Nah, terus setelah sampai di rumah tuh oma langsung ajak berdoa. Langsung. Kan mau tidur kan, langsung ajak berdoa. Itu terus, usianya masih berapa? Itu SD kelas 3 kalau nggak salah. Oh, oke. SD kelas 3. Berarti sekitar 8 tahunan ya, 7-8 tahun. Ya. Sekitar gitu. Oma tuh langsung ajak berdoa gitu. Ajak berdoa, aku nggak inget sih, tapi lebih tepatnya ya supaya Tuhan tuh kasih kekuatan gitulah. Terus tolong mama dan papaku gitu loh. Gitu loh. Jadi sejak itu tuh aku merasa oma tuh selalu ngajar aku berdoa gitu. Dan dia sendiri juga getol banget berdoanya. Berarti oma tuh dalam kehidupan dia tuh cuma ngandelin Tuhan kayaknya dalam doa ya? Aku rasa kayak gitu deh. Sampai di situ tuh aku diajar berdoa terus kan. Sampai aku juga enak-enak juga sih kayak kenapa sih harus berdoa terus gitu tiap malam gitu. Sampai titik aku merasa ternyata doa itu jadi hal yang menguatkan. Waktu satu malam oma dia berdoa sambil nangis. Dia tuh berdoa menyebutkan semua anak dan cucunya. Namanya satu-satu semua disebutin. Aku sampai nggak habis pikir gitu. Mana kalau kita kan kayak capek banget lo harus sebutin boro-boro ini, anak yang ini, cucunya yang ini segala macam. Apa permasalahannya tuh dia tahu dan dia doain. Nah, aku tuh denger gitu jadi kayak itu caranya oma untuk dapat kekuatan dari Tuhan. Oke. Dari doa itu. Berarti dari sejak kecil Mayu udah dapat poin itu sebenarnya. Iya, dia tanamin itu bahwa doa itu penting banget ya. Oke. Kemudian bagaimana pada waktu itu Mayu tumbuh sebagai seorang gadis dan mencari jati diri Mayu sendiri. Karena begini, waktu itu kan Mayu tidak hidup dengan papa dan mama. Otomatis seorang anak pastilah kalau kita ke sekolah kemana gitu ya, lihat teman-teman lain, ada papa, ada mama gitu kan. Sedangkan aku kok cuma sama oma gitu kan. Kadang-kadang kan identitas kita jadi bingung ya, kita mencari jati diri. Hidup aku gimana sih? Siapa? Itu gimana tuh, coba ceritain ke kita. Memang masa remajaku tuh menurut aku sulit ya. Buat aku yang merasakan kayak ya kita bakal merasa beda. Kita anak broken home gitu kan. Pasti ketika lihat orang-orang sama papa mamanya tuh kita sakit hati sendiri gitu. Kenapa gue gak kayak gitu? Terus tiap kali aku punya banyak teman nih. Tiap kali main ke rumah temen, kayak selalu ada mamanya keluar nyapa, ayo masuk main sini udah ini. Terus rasanya gimana tuh? Aduh pasti kayak rasanya kenapa aku gak dapet yang kayak gini gitu di rumah. Terus kalau misalnya nanti teman-temanku main ke rumah, gimana dong? Nanti mereka tanya mama kamu mana sih, kayak ya aku mau jawab apa? Iya, namanya anak remaja pasti berpikir gitu. Anak remaja. Terus tiap kali ngelihat di rumah mereka tuh ada foto keluarga gitu. Terus aku merasa kayak aku nggak punya loh yang kayak gini. Terus kayak kenapa ya? Kenapa tuh Tuhan kok rasanya kasih sesuatu yang beda banget ke aku? Gitu. Sempat ngerasa Tuhan nggak adil juga. Terus sempat tiap kali ambil rapot. Namanya ambil rapot pasti orang tua kan yang ambil kan. Nah itu selalu jadi pergumulan buatku karena
mamaku kadang nggak bisa ambilin, papaku nggak mungkin ambilin. Jadi kalau udah mau ambil rapot kayak udah deg-degannya, kayak Iya, udah pikiran gitu. Kayak udah terus nanti siapa yang ambil rapotku? Kadang tuh aku ambil rapot sendiri. Okay. Tapi kadang memang mama sempetin waktu sih. Tapi puji Tuhan itu dia masih kadang sempetin waktu gitu. Tapi ada pernah sampai benar-benar rapotku ditanya kenapa nggak diambil. Bilang, karena nggak ada yang bisa ambilin. Boleh nggak diambil sendiri? Sampai kayak gitu. Jadi kayak memang nggak enak sih. Dan orang juga tiap kali orang tanya tentang orang tua, aku tuh selalu nggak bisa jawab. Mau jawab siapa? Mau jawab papa mamaku atau mau jawab omaku? Iya. Bingung ya mau yang mana gitu. Jadi aku sih prefer yang jawab ya orang tua aku, cuma masalah kenyataannya aku tinggalnya sama oma nih. Jadi banyak kebingungan lah waktu aku remaja tuh, banyak kebingungan. Nah, terus sampai sih, jadi kayak dalam perjalanan itu juga mungkin karena aku nggak ngerasain sosok ayah kali ya. Jadi tuh dari SD udah pacaran. Jadi kayak seriusan? Iya, jadi itu mungkin hal dari kelas berapa tuh udah pacaran? Ya sebenarnya sih biasa ya, cinta-cinta monyet gitu kan katanya. Iya, tapi gak SD juga kali. Dari kelas 5 SD aku tuh udah ngerti pacaran. Terus kayak dan mungkin waktu aku SD sampai aku SMP tuh gak ngerti kenapa aku pacaran ya. Maksudnya itu ya ikut-ikutan aja bener. Lingkungan kan. Cuma, ya karena mungkin butuh sosok ya. Itu makanya kayak aku pengen seseorang yang aku depend gitu, bergantung ke dia, ngomong sama dia segala macam gitu kan. Tapi akhirnya setelah SMA sih aku sadar kayak kayaknya itu karena aku tuh mengisi kebutuhanku deh gitu. Gitu sih. Oke. Pernah nggak ada di titik nol atau titik yang benar-benar ngerasa bahwa betul-betul marah sama Tuhan, kecewa, and then benar-benar kayak sampai nangis, and benar-benar ada satu momen kejadian apa gitu nggak yang benar-benar bikin kecewa dalam artian dengan kondisi kehidupan yang seperti ini? Kejadian yang bikin kecewa sebenarnya banyak sih. Yang paling karena aku dulu tuh karena nggak tinggal sama papa mama, tapi masih berkomunikasi, masih berelasi gitu, cuma relasinya jadi nggak baik gitu. Oke. Malah jadi nggak benar ya, nggak baik ya. Ini aku buka sedikit ya. Jadi aku sama ayah tiriku tuh kurang baik gitu relasinya. Kurang harmonis. Dan itu tuh selalu kayak tiap lebaran. Jadi tiap lebaran itu kan biasa dia datang gitu. Ada beberapa tahun tertentu aku merasa dia tuh tidak anggap aku. Oke. Ya, tapi aku rasa perasaan-perasaan seperti itu biasanya dirasakan sih kalau bukan anak yang biasanya kita udah ngerasa sendiri gitu, bahwa kayaknya aku nggak terlalu Tapi memang maksudnya aku merasa ya pada saat itu jadi anak remaja, dan waktu itu dia udah punya anak lagi tuh. Dia maksudnya mamaku udah punya anak lagi. Udah ngajar banget gue. Kurang ajar nih. Ya maksudnya mereka udah punya anak, udah punya adik. Jadi aku merasa ya udah nggak tinggal sama mereka, ya makin diabaikan lah aku gitu. Jadi tiap kali aku mau curhat nggak bisa. Dan omaku juga bukan orang yang gimana ya, bukan orang yang curhat gitu, bukan juga. Iya, bukan yang romantis gitu ya, yang bisa diajak ngobrol. Ya gitu. Bahkan aku tuh sampai kayak jadi di pojok kamar gitu ya, di tembok tuh aku sampai kayak tulis harapanku gitu. Tuhan aku sayang mama, Tuhan aku sayang papa. Pokoknya harapanku yang kayak aku nggak bisa katakan ke mereka, aku tulis di tembok. Gitu. Sampai waktu satu kali mama datang ke kamarku, panik dong aku. Aduh, kalau dia lihat semua ini malu dong. Aku tutupin pakai boneka. Terus mama tuh kayak, apa sih kamu tuh nutupin apa sih? Akhirnya ya kebaca juga sih. Tapi akhirnya itu kayaknya dia tuh mulai merasa ada sesuatu. Oh iya, kayaknya anak ini udah mulai tumbuh remaja, udah ngerti apa yang terjadi sama dirinya, keluarganya gitu. Jadi banyak ya sebenarnya ya kisah kejadian-kejadian yang bentuk. Nah, di kondisi seperti itu, dalam kondisi keluarga yang demikian begitu ya, kalau bagi kebanyakan orang mah udah putus harap kali ya, udah kayak bener-bener, bahkan kadang-kadang anak-anak muda sekarang tidak jarang untuk terjerumus di hal-hal yang nggak baik. Tapi kalau Mayu sendiri memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan gitu dan melayani Tuhan begitu, ibaratnya pasti ke hal yang sangat positif gitu. Maksudnya kenapa bisa demikian gitu loh? Maksudnya punya kekuatan apa sih, dan apa sih yang menggerakkan untuk menjadi hamba Tuhan? Yang pasti bukan pelampiasan dong, atau bukan gimana? Dong. Kalau pelampiasan kayak jangan jadi hamba Tuhan deh. Banyak aja gitu pelampiasannya. Aku juga sebenarnya nggak nyangka sih kalau aku tuh bakal jadi hamba Tuhan. Gitu. Momennya gimana nih ceritanya? Mungkin ini aku baru menyadari tuh waktu aku 2 SMA. Udah mulai mikir kan, aku mau kuliah apa ya? Gitu kan. Udah
udah banyak angan-angan lah mau kuliah ini yang pokoknya bagus-bagus. Nah terus sampai ada satu temanku tuh ngirim gini kayak, kalau kamu mau pilih jurusan, pilihlah jurusan yang kamu passion di situ. Kayak memang kamu tuh seneng, kamu ada waktu, maksudnya kalau ada waktu kosong kamu lakukan gitu. Kalau misalkan pokoknya seneng lah di situ. Aku mikir dong, aku kayak nggak punya tuh yang kayak gitu. Aku bisa main musik, tapi kayak ya biasa aja, itu cuma apa iya kan masih cari-cari ini kan, cari-cari kebanggaan, cari-cari talenta gitu. Sampai akhirnya aku merasa aku tuh sukanya tuh baca firman Tuhan. Tapi memang di saat 2 SMA itu aku lagi getol-getolnya baca firman Tuhan. Kayak dari kitab Kejadian sampai Wahyu gitu loh. Lagi suka baca. Lagi suka-sukanya. Mungkin karena banyak waktu juga waktu itu. Aku pikir gitu, kalau aku ada waktu luang ya aku baca firman Tuhan. Kalau di hari Minggu aku ada waktu luang ya aku pelayani gitu. Apa mungkin, tapi kan ya nggak merasa juga kayak itu berlalu lah begitu. Sampai lewat aja. Tapi akhirnya ya itu sih nggak terjawab. Sampai aku kelas 3 SMA pun masih ragu-ragu, enggak deh kayak aku gak mau jadi amatan, aku mau yang lain, aku mau kuliah di UGM lah, mau kuliah musik lah, kan harapannya udah kayak gitu, mau kuliah. Terus disuruh mama ambil akuntansi lah, terus dia kayak udah kasih gambaran, nanti kamu kayak gini-gini kalau kuliah akuntansi, terus kerjanya ini, kayak udah gitulah gitu. Gitu. Terus ya waktu kelas 3 SMA itu aku pilih aku udah beberapa masuk ke bukan masuk, kayak daftar sekolah beberapa sekolah swasta, ada yang udah diterima gitu. Tapi hatiku tuh kayak emang bener ya aku mau kuliah ke sini ya, atau jangan-jangan ya ini kayak ngikutin aja gitu. Kayak, aduh aku masih nggak ngerti gitu, sampai akhirnya aku tuh pikiran kayak aku kayaknya mau jadi hamba Tuhan. Itu tuh baru di pikiranku, dan aku bilang sama hamba Tuhanku di gereja waktu itu, Pak saya mau masuk STT. Mungkin dia agak-agak speechless gitu ya, kayak kaget ya. Ini anak tiba-tiba ngomong mau masuk STT. Terus ya disuruh ini, kamu yakin, kamu pikirin dulu apa yang membuatmu mau masuk STT. Sampai aku ingat ada 2 kejadian yang benar-benar bikin aku merasa tiga kejadian. Yang pertama waktu aku kelas 2 SMA, di situ ada rohani Kristen, persekutuan di sekolah tuh. Nah, terus ada yang khotbah kan ceritanya. Nah, yang khotbah ini cara pikirnya tuh beda banget dengan yang aku sama ini pelajari di gereja. Terus aku tahu bahwa yang dia katakan itu salah, bukan kayak gitu maksudnya. Firman Tuhan ini bukan kayak gitu maksudnya. Gue udah so tau banget di waktu itu. Sotoy. Iya, tapi karena aku pernah diajarin, jadi aku merasa enggak. Dulu tuh kata hamba Tuhanku ini yang benar. Kok dia ngomong gitu ya? Terus aku merasa kayak, kasihan banget nih teman-teman gue yang gak ngerti. Jadi itu udah mulai tuh muncul-muncul. Udah mulai kayak kayak so jago gitu lah. Jadi aku bilang kayak gini dalam hatiku, Tuhan apa perlu saya yang khotbah supaya teman-teman saya ini nggak salah paham gitu, sampai kayak gitu. Tapi ya akhirnya aku apaan sih, ya udahlah terserah dia mau khotbah apa gitu kan. Nah itu yang pertama, tapi aku abaikan. Tapi aku ingat gitu waktu aku menggumuli panggilan Tuhan itu. Terus yang kedua, aku tuh pernah berantem sama adikku, adik yang di bawahku. Itu memang dia waktu itu bandel banget sih, tapi sekarang relasinya udah cukup baik. Bandel banget. Dia waktu itu padahal masih SD, aku udah SMA gitu. Dan dia mengeluarkan kalimat yang membuat aku tuh sakit hati banget. Pokoknya dia kurang ajar banget cara ngomongnya ke aku. Dan di situ aku lagi di rumah mama, aku lagi baca renungan firman Tuhan gitu. Terus kayak dia tuh kayak ngusir aku gitu loh. Ini tuh bukan rumah kamu. Gitu. Terus kayak aku bilang, iya sih lu benar, tapi lu kan gak seharusnya ngomong kayak gitu ke gue ya. Lu masih kecil tau apa. Nah terus di situ tuh aku sambil baca firman Tuhan, terus kayak Tuhan tuh berbicara sama aku gini, Angel, banyak anak-anak kecil tuh yang mereka tuh nggak ngerti gimana ya berbuat yang seharusnya gitu. Mereka mungkin ada orang tua yang nggak ngajarin mereka tentang gimana berbuat baik sama orang, bersikap sopan gitu ya, dan tahu tata krama segala macam. Mungkin dalam hal ini adikku tuh kayak dia tuh kalau tahu firman Tuhan dia pasti nggak kayak gini deh. Aku membandingkan, kalau aku nih di sekolah minggu diajarin nggak boleh kayak gini loh. Tapi dia nih nggak sekolah minggu, mungkin dia nggak diajarin kali. Jadi jatuhnya lebih kayak prihatin ya? Iya, jadi prihatin gitu. Dan aku merasa kayak aku pengen deh jadi pengajar anak-anak nih, supaya mereka tuh gimana ya, sayang sama keluarga mereka gitu. Jadi ada motivasi. Jadi kayak ada perasaan pengen mengajar
tapi khususnya firman Tuhan. Kalau ngajar pelajaran kan beda lagi kan. Iya. Khusus firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu itu dari STT itu, dari salah satu STT ada paduan suara. Paduan suara, terus yang khotbah juga dari STT itu. Kayaknya aku pernah kesaksian ini waktu aku khotbah deh. Nah situ tuh dikasih gambar itu kan yang anak kecil, anak kena busung lapar, terus sama burung gagak. Oh iya. Ya, itu Iya, kan. yang dia menang penghargaan itu ya. Iya itu. Nah terus akhirnya kan di situ kan ceritanya kayak pesannya adalah harusnya kamu jangan membiarkan dia yang Bener. kesalahan itu kan. Sampai kan dia bunuh diri kan. Iya, karena itu. dia merasa bersalah, dia nggak menolong si anak itu. Memang sih bukan itu. Cuma aku waktu itu nangkepnya adalah, oh, aku harus do something untuk menyelamatkan seseorang. Benar. Dan aku merasa dulu aku pikirnya gini, aku pengen menyelamatkan orang tuaku yang gak percaya. Oke. Berarti aku harus do something. Gitu. Tapi kan aku pikir ya, aku gak bisa apa? Iya, aku bisa apa Tuhan gitu kan. Dan disitulah mulai kayak aku pengen mereka tuh apa ya? Aku pengen bersaksi tentang Tuhan dalam kehidupanku ke mereka. Tapi gimana caranya gue gak ngerti gitu. Gue gak ngerti. Terus di situ dia suruh aku bayangin jadi kayak kenapa aku harus mengambil langkah ini, karena kamu bayangin ya ketika nanti Tuhan datang, kalau misalnya Tuhan ngangkat orang-orang yang percaya gitu, kamu bayangin orang-orang tersayang, orang-orang yang kamu bilang kamu sayang sama dia ternyata tertinggal di bawah sana. Gue ngebayangin dong, langsung punya imajinasi, Tuhan angkat gue nih nanti, terus gue lihat orang tua gue, adik-adikku gitu ya, mereka di bawah sana dan mereka harus kayak, aku nggak bisa ngerasain itu. Tuhan, aku sedih banget loh kalau aku nih selamat sendirian gitu. Bener. Aku nggak bisa kayak gitu. Nah, akhirnya di situ muncul kuat, Tuhan aku mau sekolah teologi, Tuhan aku mau jadi hamba Tuhan nih, gitu. Tapi memang akhirnya waktu setelah sekolah teologi, pikiran itu baru aku ngerti sih bahwa keselamatan ini bukan soal aku yang minta mereka untuk itu, memang dari mereka sendiri yang harus terima Tuhan Yesus kan. Tapi Tuhan bisa memakai setiap kita ya. Ya, tapi setidaknya aku bilang, Tuhan setidaknya aku udah berjuang, udah berusaha. Dan ayat panggilanku itu adalah tuh dari Yeremia, jadi dari panggilannya Yeremia. Waktu itu Yeremia tuh kayak dia disuruh negur kan bangsa Israel. Tapi dia tuh kayak, Tuhan ini tuh bangsa yang dablek gitu. Tapi di situ Tuhan bilang kayak, kepada siapapun kamu aku utus, kamu harus pergi. Bener. Gitu. Entah dia mau percaya atau nggak percaya, kamu harus pergi gitu. Soal dia nanti selamat atau tidak, gitu. Yang penting kamu udah kasih tahu. Yang penting kamu udah bekerja gitu. Yang penting kamu udah lakukan tanggung jawabmu, tugasmu gitu. Di situ aku langsung kayak, oke, yang penting aku do something gitu. Jangan kayak aku nggak kayak aku diam-diam aja gitu. Bener. Ya memang sih kita berdoa gitu ya. Tapi kan aku pengen mereka melihat sesuatu dalam hidupku bahwa aku berubah. Terus apa respon orang tua waktu itu? Waktu denger mau kuliah STT kan tadi nih. Mama kan harapannya akuntansi apa gitu. Iya, ini nih. Nggak ada yang percaya lah aku bilang kayak gitu. Dikira bercanda. Sampai opaku titik aku memang udah keterima nih di STT. Dia tuh sampai tanya, kamu yakin mau masuk ini sekolah teologi? Gak mau mikir lagi gitu pasti ya. Kamu beneran gak ini dari keinginanmu sendiri atau ada apa sih sebenarnya? Atau ada yang suruh kamu gitu? Enggak, aku memang pengen. Aku memang dari hatiku aku mau gitu. Oke. Jadi intinya semua pada kaget gitu ya? Kaget dan ya tentunya papa mamaku gak dukung lah ya. Gak dukung. Mereka aneh banget. Mereka masih berharap aku kembali ke Muslim kali ya. Mungkin masih ada harapan ya. Dan waktu aku mau berangkat nih, aku pamit nih mau ke STT kan. Ini sedih banget sih. 1 hari sebelum aku berangkat, aku mau salim sama mamaku, mau pamitan. Dia lagi ambil air di dispenser. Aku salim, mah aku berangkat ya. Mamaku tuh diem. Dan maksudnya malah gak disautin gitu. Iya. Gak diindahkan gitu. Masih kayak apaan sih gitu loh. Nah di situ aku merasa, Tuhan aku mau pergi melayani Tuhan tanpa restu mamaku. Sakit sih, cuma kayak tapi ini sudah pilihan gitu. Mau gimana lah, sudah pilihanku gitu. Ya, akhirnya aku tetap pergi. Aku pergi ya dengan kekuatan, dengan semangat dari oma opaku. Cuma mereka berdua yang memberikan support. Ya kalau memang itu kamu merasa kamu jalani di situ.
ya kamu tempuh lah gitu. Ya kalau memang sudah panggilan ya mau Mm-mm. kemana lagi. Terus sampai sekarang ketika masuk sekolah STT ada penyesalan nggak? Penyesalan. Kayak aduh kalau tahu nih dulu dengerin mama aja nih kuliah akuntansi atau atau nggak perlu repot-repot STT sekolah STT. Penyesalan sih nggak ada ya. Justru waktu tahun-tahun pertama di STT, herannya Tuhan tuh malah meluluhkan hati mamaku. Wow. Nah ini nih pengen tahu nih ceritanya gimana nih. Iya, kan awalnya dia nggak setuju kan. Bahkan dia tuh sempat aku tuh pernah ingat dia tuh tulis di Facebook gitu kayak. Iya. Intinya dia merasa gagal jadi mama gara-gara aku masuk sekolah teologi. Oke. Gitu. Jadi dia tidak bangga begitu ya. Gitu. Dia Jadi merasa feel. Aku melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh mama gitu. Tapi sering berjalannya waktu gitu, aku bilang sama mama, ini pilihan hidupku gitu. Aku merasa ya inilah Tuhan mau aku kesini gitu. Cuma kan mungkin beda iman, jadi dia nggak paham apa yang kurasakan ya. Benar, beda pemahaman ya. Sampai akhirnya mama tuh tiba-tiba chat gitu ya. Dia bilang, mama dukung kamu. Kalau memang kamu pilihan kamu adalah ke situ ya, mama akan selalu doain kamu. Wow. Itu tiba-tiba maksudnya Mayu udah chat sebelumnya atau? Enggak sih, kayak sebelumnya tuh kayak cuma nanya kabar biasa doang. Iya. Waktu itu dia tanya, kamu beneran ya gitu, kamu beneran ya mau jadi pendeta gitu kan. Iya. Ya aku bilang iya Ma, aku beneran. Ini udah kayak aku merasa ini jalanku, aku merasa di jalan yang benar. Iya. Ya dia bilang gitu, mama akan dukung kamu gitu. Jadi tuh kayak luar biasa nih Tuhan, dari yang tadinya dia keras ya. Malah Tuhan lembutkan. Jadi kayak aku memang Tuhan panggil aku ke sini. Rasa gitu. Lebih diteguhkan begitu ya. Terus selama itu bagaimana menjalani pergumulan itu Mayu di STT waktu pergi tanpa ibaratnya orang tua restu gitu ya. Terus pasti kan ada pergumulan-pergumulan tiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu bagaimana tuh menjalani itu bersama-sama dengan Tuhan? Pergumulanku yang paling ini sih adalah benar-benar melepas pengampunan ya. Pengampunan ya. Mungkin waktu sebelum masuk STT aku merasa mengampuni aja gitu. Yeah. Tapi setelah masuk STT lebih ngerti firman Tuhan, lebih ngerti apa artinya pengampunan tuh kayak gimana yang sebenarnya. Barulah merasa aduh Tuhan, sakit loh hatiku. Terus itu prosesnya gimana tuh? Susah, lama? Susah banget. Susah kayak, ya? Kalau bisa aku nggak usah diungkit-ungkit di seluruh keluarga. Iya, biasanya orang gitu. Kan lebih menghindari ya. Maksudnya ya udahlah lupain aja lah. Pengennya gitu kan gitu ya. Dan aku mau mulai hidup yang baru. Iya gitu. Pengennya tuh udah nggak usah diungkit-ungkit. Pokoknya kalau lu tahu keluarga gue bermasalah ya udah. Tapi tuh ini gak kayak Tuhan tuh justru kayak kamu harus mengampuni papamu, papa tirimu, mamamu gitu. Dan kamu harus menerima keadaan mereka. Jadi pikiranku tuh berubah. Kalau dulu aku tuh lebih nyalahin mereka kan kayak. Iya. Mereka kok begini gitu. Mereka udah punya anak, bukan tanggung jawab segala macam. Iya. Terus ya gimana sih mereka nggak mikirin perasaan gue sekarang. Gue nyalahin mereka. Iya. Tapi setelah pengampunan itu ya, aku jadi bisa kayak istilahnya tuh pakai sepatunya mereka. Oh. Ya kan? Iya. Jadi kayak Tuhan tuh buat aku ngebayangin kamu jadi mereka. Iya. Pasti banyak pertimbangan. Banyak hal yang memang harus dikorbankan gitu. Ya, mungkin sebenarnya mereka nggak mau. Mencoba untuk melihat dari cara pandang mereka juga. Iya, gitu. Mungkin sebenarnya mereka nggak mau semua ini terjadi. Memang nggak ada yang mau hidup kayak gini gitu. Tapi Angel, gue agak gimana ya? Kayak terimalah apa yang sudah terjadi gitu. Dan kamu harus, ya sudah gitu. Itu semua nggak akan mendefinisikan kamu siapa kok pada hari ini. Bener banget. Yang mendefinisikan kamu ya kamu sekarang ini, saya, Tuhan sendiri. Tuhan yang ngarahin kamu mau kayak apa gitu. Meskipun masa lalumu buruk, terus kamu juga sebel gitu, benci sama orang tuamu kayak, itu gak akan mengubah apa-apa, gak akan membentuk apa-apa juga, gak akan membangun kamu menjadi lebih baik gitu. Jadi di situ aku aku mulai ngebayangin kayak, iya ya, jadi mama mungkin sulit, jadi papa juga pasti sulit gitu. So buat apa aku salahin mereka lagi? Lebih baik sekarang aku perbaiki relasi kita dan ya menjadi bahagia lah istilahnya dengan relasi yang baik gitu, meskipun tetap beda iman. Tapi untuk membutuhkan sampai di titik itu, maka cara pandang kita tuh harus membutuhkan suatu kerendahan hati, bukan? Maksudnya kita harus mengalah begitu ya, menurunkan ego gitu kan, mengendalikan diri, emosi dan lain sebagainya. Itu gimana sih taktisnya gitu untuk bisa seperti itu? Aku juga gak paham sih. Aku merasa itu Roh Kudus ya yang pimpin ya. Ya dari kita yang egois banget. Iya. Self-centered banget kayak semuanya tuh gua pokoknya
mereka semua salahnya ke gua gitu. Ini tuh lebih kayak enggak, it's okay gitu. Iya. Ini memang ceritanya yang Tuhan sedang tulis gitu. Iya. Dan kamu gak harus mempersalahkan apa-apa. Dan itu kayaknya memang ya gimana ya, seiring berjalannya waktu karena aku udah ngerti firman Tuhan juga. Kayak kasih Allah gak bersyarat, pengampunan Allah gak bersyarat kepada kita. Oh berarti gitu juga, ngampunin mereka, orang-orang yang menyakitiku juga gak harus bersyarat gitu. Jadi kuncinya kita menggunakan cara pandang Tuhan ya. Betul, ya? pakai kacamata Tuhan ya, kacamata Tuhan untuk memandang permasalahan yang ada di sekitar kita. Itu kayaknya poinnya ya, kita menyelesaikan dengan demikian. Wah luar biasa sih. Kemudian untuk saat ini nih Mayu, kan hubungan udah baik ya segala macam, udah better ya, udah lumayan better segala macam. Ada hal apa sih yang masih mau diperbaiki lagi dari kehidupan Mayu? Maksudnya kalau boleh berharap sih kayak angan-angan aja. Aduh aku masih pengen ini nih, aku masih pengen ini, apa sih? Dari diriku kah? Dari diri Mayu dulu. Kalau aku ya maksudnya mau memperbaiki diri gitu, pasti kan aku tahu lah ada aku ini orang yang inner childnya terluka, gitu. Pasti aku menyadari bahwa akhirnya itu membuat aku jadi kadang tuh suka nggak percaya diri. Gitu. Oke, ini juga mungkin banyak dialami ya. Ada beberapa mungkin teman-teman juga ada yang ngalamin gitu ya. Karena ini, jatuhnya lebih nggak percaya diri. Nggak percaya diri. Jadi kayak tiap kali mau ngambil keputusan, mau melangkah tuh nggak berani. Karena dulu nggak ada sosok yang encourage gitu loh. Bener. Ya kan, jadi kayak kita tuh kehilangan sosok itu. Kehilangan momen itu juga. Jadi kayak itu tiap kali mau melangkah tuh ragu-ragunya banyak. Dan susah percaya sama orang. Sampai sekarang ya? Ini berangsur. Masih terus belajar ya? Kadang ragu loh kayak, apakah orang ini gak akan menyakitiku? Gitu. Terus kalau misalnya nanti aku udah begitu baik, nanti dia menyakiti loh. Ada kayak gitu. Nah itu yang sedang aku perbaiki adalah gitu kayak, gak, ya udahlah, maksudnya bukan urusan lah orang lain mau menyakiti atau gimana. Yang penting aku ini clear dengan diriku gitu. Terima aja apa yang ada gitu. Jadi gak usah mempermasalahkan. Gitu sih. Lebih kayak harapannya tuh aku jadi orang yang jauh lebih ya udah gitu loh. Ya udah gitu, nggak usah kayak kita kalau ada orang yang nyakitin kita pengennya gue balas gitu ya. Ya, tapi ada ambisi itu untuk membalas gitu. Orang. Terus kayak pengen langsung negative thinking gitu sama orang. Tapi kayak itulah kayak Tuhan tuh ngajarin kayak enggak lah, belum tentu apa yang kamu pikirkan itu terjadi. Itu tuh cuma dari ketakutanku. Berarti lebih positif ya. Aku try to be positif gitu. Gitu sih. Itu yang lagi aku jalanin ya. Oke, nah itu juga proses. Bisa tips tuh ya buat teman-teman kalau di rumah mungkin ada yang kayak gitu ya. Jadi bisa juga belajar untuk selalu berpikir positif ya. Belajar untuk berpikir yang baik-baik lah gitu ya dalam hidup kita. Nah, kalau ada kesempatan nih untuk mengulang lagi, seandainya Tuhan waktu bisa berputar nih, gitu ya, ke masa lalu. Kira-kira momen apa yang ingin dirubah? Maksudnya gue nggak pengen kayak gitu. Kalau misalnya boleh. Boleh. Apakah ada momen yang ingin dirubah gak? Atau ya pengen kayak gini aja? Dan kenapa? Kalau mungkin karena kalau boleh dirubah dan aku udah punya pikiran sekarang ya. Maksudnya udah jauh lebih dewasa lah pikirannya daripada waktu remaja. Aku tuh pengen seandainya dulu aku jauh lebih terbuka dengan perasaanku. Oke. Kalau aku marah, aku bilang marah. Kalau aku gak suka, aku bilang gak suka. Itu penting banget ya, May? Itu penting. Karena kan kita jadi mendem kan. Mendem perasaan itu jadinya ya sakit sendiri. Akhirnya dan pikiran kita berpikir sendiri gak sih? Dan itu makanya jatuhnya jadi negative thinking. Karena itu karena kita mendem sesuatu yang kita asumsiin sendiri. Padahal kan belum tentu terjadi ya. Gitu. Atau mungkin kejadiannya tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Entah jauh lebih sulit atau jauh lebih mudah. Aku pengen kayak gitu, kayak seandainya aku tuh bisa jadi orang yang lebih terbuka, mengungkapkan perasaanku, mengungkapkan rasa sayangku juga ke orang tuaku, ke omaku. Sekarang omaku udah meninggal sih. Tapi tau gak itu gara-gara apa sih, May? Menurut aku itu salah satunya gara-gara ego sih. Ego kita juga sih, betul. Karena kita punya ego, jadi kayak mulai ngomong duluan kayak rasanya kita lemah gak sih? Padahal kadang-kadang terbuka itu bukan berarti lemah ya. Bukan kadang-kadang sih, memang terbuka itu bukan berarti lemah. Justru orang yang terbuka itu malah dia kuat loh. Kuat ya. Ya kan, sama kayak orang yang berani menunjukin kalau dia tuh sedih terus dia nangis, itu sebenarnya dia kuat. Justru yang nggak bisa nangis itu yang benar-benar dia kayak itu poin banget sih. Terima kenyataan kan. Iya, apalagi anak-anak muda sekarang kan banyak yang kayak
apa-apa dipendem gitu kan. Iya, Pengen terlihat jago, terlihat hebat gitu ya. Kayak sok kuat gitu ya. So kuat. Padahal dalam hati kayaknya udah hancur banget, udah remuk banget. Nggak bagus sih buat diri kita, buat hati kita, batin kita tuh nggak bagus. Bener ya. Yang penting kita terbuka dengan orang yang tepat ya. Terlebih Iya, lagi untuk Tuhan sih. Itu udah pasti. Tuhan tuh lagian sebenarnya kalau meskipun kita nggak terbuka, Tuhan tuh tahu loh kayak gini. Cuma kayak kan dia bilang, ya bu, maksudnya minta lah. Iya minta. Share ke gue. Iya gitu. Ya cuma itu. Kenapa sih nggak mau ngomong gitu? Iya susah amat sih. Iya benar-benar. Dan itu tuh kadang gini, kenapa kita nggak mau cerita? Karena kita merasa orang lain nggak mungkin bisa pahami kita. Bener. Jadi udah pikiran duluan gitu ya. Kayaknya dia gak ngerti aku deh. Gak bakal ngerti. Padahal mungkin sebenarnya orang tuh akan ngerti justru kalau kita ngomong. Bener. Makanya Tuhan memberikan kita manusia itu kan hidup semuanya ini ya. Saling melengkapi ya. Satu dengan yang lain. Saling menopang. Dan ada relasi kan. Relasi hubungan ya. Itulah mungkin. Bener ya. Aku pengen ngulang itu sih. Coba dulu aku lebih suka share gitu ya. Yes. Cuma dulu waktu kecil, waktu remaja tuh itu banyak mendem sih. Kayak nggak tahu mau cerita sama siapa, nggak percaya orang gitu. Jadi pengennya itu. Ya itu mungkin membantu banget ya buat teman-teman di rumah kalau misalnya ada problem yang sama mungkin atau yang suka mendem-mendem. Mulai sekarang jangan terlalu dipendam ya. Nanti lama-lama jadi bumerang sendiri buat diri. Jadi burn out sendiri. Nah, siapa orang yang paling menginspirasi Mayu dalam kehidupan Mayu, yang Mayu rasa sosok yang paling menginspirasi hidup Mayu? Oma sih. Oma ya. Oma opaku memang. Tapi lebihnya Oma. Oma ya. Jadi dia kuat banget. Dia strong woman lah. Gitu. Kuat tuh bukan soal fisik ya, tapi soal bagaimana mental dia, hidup dia. Bisa ngejalanin hidup gitu. Dia kuat. Bayangin maksudnya anak-anaknya pergi ninggalin Tuhan tapi dia tetap doakan. Wow. Dan dia mau ngurusin aku yang kayak tanda kutip seakan-akan terabaikan gitu, terbuang, tapi dia mau urusin. Dia mau rangkul ya, mau panggil. Dan dia mau didik aku loh. Terus waktu Oma pergi gimana tuh Mai hatinya? Hancur lagi. Oma aku itu pergi waktu aku waktu aku mau masuk STT. Sempat aku kayak aduh Tuhan bisa gak sih cerita hidupku tuh dibuat sebahagia sedikit gitu. Bahagia sedikit, jangan kayak sedih-sedih mulu tuh. Happy ending loh. Iya. Waktu om aku meninggal itu betul-betul aku di kampus itu lagi setelah mata kuliah, aku teriak, nangis. Itu hancur banget ya? Hancur banget. Sampai bukan satu STT sih, satu gedung itu bisa dengar aku teriak. Karena aku kehilangan separuh sayapku, separuh jiwaku gitu. Bayangkan orang yang support, salah satu dari dua orang yang support yang pergi. Kayak aku bisa berdiri karena dia, malah kenapa Tuhan ambil gitu. Kenapa Tuhan ambil kayak itu. Kecewa gak? Ada rasa kecewa gak sih itu buat Tuhan atau gimana? Kayak Tuhan kok jahat banget sih. Di titik itu kecewa banget. Kayak Tuhan nih gak adil ya, aku udah kasih hidupku kok Tuhan malah ambil orang yang kusayang. Kecewa lah sama Tuhan. Kayak tapi di situ hadirlah teman-temanku di STT, termasuk ibu asramaku. Jadi Tuhan gak ninggalin begitu aja ya? Dia ngasih penolong. Dan Tuhan malah nguatkan aku lewat mereka gitu. Ibu asramaku bilang, secara manusiawi kamu gak sanggup, tapi Tuhan bisa sanggupkan kamu. Dan kamu justru bukan harusnya kamu yang dihibur, kamu justru yang harus menghibur orang-orang yang kehilangan ayang kamu juga. Wow. Kayak ya boro-boro Tuhan. Jadi aku benar-benar nangis full di asrama. Ketika pulang sampai ke rumah, nangisku tuh sedikit. Aku lebih kayak ya menguatkan mama, menguatkan tante. Tapi aku bersyukur. Wow. Karena ayangku dipanggil Tuhan pergi pada saat aku udah pegang semua nilai-nilainya dia. Dan udah kenal Tuhan, udah jadi anak yang bisa berdiri sendiri gitu. Kayak dia udah siapin gitu. Iya, aku rasa kayak gitu. Jadi kayak dia pergi tapi aku udah ready nih. Terima kasih Tuhan gitu. Coba dia pergi waktu aku lagi galau-galaunya jadi anak remaja. Mau jadi apa aku? Bener. Bisa jadi atau waktu SD misalnya, waktu SD. kelas 6 gitu misalnya. Gila gak kebayang sih. Gak kebayang. Iya bener. Oke. Jadi rancangan Tuhan tetap yang terbaik pasti ya. Iya sih. Luar biasa sih. Kemudian ini pertanyaan iseng-iseng nih. Oke. Kalau dikasih kesempatan ketemu sama orang yang udah meninggal. Misalnya orang ini udah gak ada nih, orang meninggal. Pengen ketemu dengan siapa dan pengen nanyain apa ke dia? Kalau boleh, kalau seandainya nih, misalnya ini angan-angan aja nih, ini imajinasi, pengen pertanyaan ketemu imajinasi. oma opaku sih. Terus pengen ngomong apa? Tapi aku nggak pengen nanya. Justru aku pengen ngomong kayak
makasih gitu. Kalian udah buat aku jadi angel yang seperti ini gitu. Wow. Gitu. Dan udah ngarahin aku ke Tuhan. Gitu. Karena itu penting banget. Kalau enggak aku nggak tahu aku ke jalan siapa, ke jalan mana. Kemana gitu ya. Jadi Iya, cuma pengen say thanks aja. Karena aku nggak pernah bilang aku nggak pernah bilang makasih ke mereka dulu. Karena yang tadi itu ya nggak berani Iya, sharing, karena nggak terlalu orangnya. ya udahlah, lu lihat sendiri hidup gue kayak gini, lu bisa lihat. Coba kayak pengen ngomong gitu, makasih ya gitu. Udah kenalin aku ke Tuhan, ngajarin aku firman Tuhan, kayak itulah. Cuma pengen bilang gitu aja. Jadi kayak kalian pergi dengan kondisi yang tenang, aku terima gitu, aku baik-baik aja. Iya. Jangan sampai, dulu yang paling aku takutin adalah mereka tuh khawatirin aku. Nanti mereka mikirin aku, gimana aku tuh nggak pernah ngomong aku baik-baik aja, nggak pernah ngomong kayak gitu. Pengen ngomong thank you. Jadi pengen ngomong I'm fine gitu ya. I'm fine, kalian bisa pergi dengan tenang gitu. Gue pengen ngomong gitu doang sih. Wow, luar biasa. Lalu cita-cita nih ke depan, biasanya orang yang mengalami kejadian misalnya kayak broken home dan lain sebagainya, biasanya punya trauma nih ke depan, misalnya untuk nanti menjalani kehidupan dalam pernikahan. Betul. Dan lain sebagainya gitu-gitu kan ya. Jadi serba takut, terus kayak ini bener gak ya jodoh aku, jadi akhirnya jadi kayak mau nikah tuh jadi super takut gitu ya, mau pacaran super takut. Nah gimana tuh Mai, yang Mai ngerasain gimana, ada ngerasa gitu gak? Merasa sih takut milih orang yang salah gitu ya. Tapi aku rasa kalau aku udah mengalami ini, aku bakal jauh lebih selektif gitu. Selektif tapi jadinya takut nggak? Kayak jadi takut kayak super parno gitu. Tapi nggak super parno juga. Maksudnya aku percaya kalau kita udah punya basic gitu ya, kita bakal jadi jauh lebih baik ngejalaninnya. Maksudnya minimal udah tahu pengalaman, jadi belajar dari pengalaman. Menghindari gitu. hal-hal yang ya dulu ada kesalahan nih di dalam hal ini. Oke. Nah, Mai bisa kasih tips nggak yang terakhir nih buat teman-teman di rumah yang mungkin ngalamin hal yang sama gitu ya, atau mungkin ada problem yang sama gitu. Gimana tipsnya nih biar mereka bisa tetap, pertama ada di jalan yang benar, dan yang kedua hidupnya tuh terus maju di arah yang apa ya, yang lebih baik gitu bersama-sama dengan Tuhan. Kalau misalkan teman-teman nih di rumah ngalamin hal yang sama, broken home kayak aku, merasa ditinggalkan sama orang tua, firman Tuhan sendiri bilang, meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Wow, ya, kan? Ya bener ya banget. Kan? Yang kedua, penting banget punya relasi yang dekat sama Tuhan. Kita berelasi dekat sama Tuhan aja kita masih bisa jatuh kok. Kita masih bisa ngedown kalau ada masalah gitu. Tapi justru isi itulah kita dapat kekuatan. Ya. Kalau nggak, mesti orang bisa support, tapi support dari Tuhan itu loh, Roh Kudus itu loh yang buat kita tuh kuat ngejalanin masalah-masalah kita. Dan ada aja jalan Tuhan. Ada aja jalan Tuhan. Dan dia tuh ngeklikin pikiran kita terus. Tadi yang kita nggak ngerti tuh kayak kenapa sih harus kayak gini, kayak nggak apa-apa, it's okay. Jadi kayak ya tipsnya sih cuma satu, jalanin relasi dengan Tuhan gitu, yang dekat gitu. Relasi seperti apa sih yang nyatanya? Aku ya, aku curhat kepada Tuhan dengan semua yang terjadi denganku. Even aku ngelakuin kesalahan, aku menyakiti hati orang. Tuhan, tadi aku ngomong kayak gini, dia pasti tersinggung. Aduh Tuhan, maafin aku ya. Tolong kasih aku kekuatan untuk minta maaf sama dia. Aku suka ngomong gitu. Terus kalau aku merasa ada sesuatu yang gak sesuai ekspektasi, aku bakal tulis. Aku akan bakal tulis. Oh, itu tipsnya ya? Jadi dicatat ya? Aku tuh suka nulis diary. Nulis diary. Bahkan diaryku tuh banyak nama-nama orang gitu. Kalau orang kan nulis diary, ya gimana ya, gue juga gak tahu sih. Iya, biasa diary kan hari ini aku gini, aku gini gitu kan. Itu tuh kayak, Tuhan aku berdoa buat temanku namanya ini, aku sebut namanya. Tuhan, aku gak suka dengan sikap yang kayak gini. Aku bilang gitu di diaryku. Tapi ya tolonglah Tuhan, supaya Tuhan tolong dia dan Tuhan tolong aku juga untuk menghadapi dia. Oke. Gitu. Jadi lebih terbuka ya kuncinya. Lebih kayak terbuka dengan Tuhan, cerita seperti papa sendiri gitu kan ya. Seperti bapak. Tuhan itu kayak papa dan kayak sahabat. Hebat ya? Hebat ya. Luar biasa. Dia tuh bukan Tuhan yang kayak jauh di atas sana kita gak bisa jangkau, tapi itu kayak bapak kita sendiri yang kita bisa ngomong apapun, minta apapun. Kayak sahabat kita sendiri yang kita bisa curhat segalanya. Iya. Bukan kayak mama juga yang melindungi kita kan, jagain kita. Makanya ada lagu kan, Tuhan hanya sejauh doa ya. Jadi gak perlu ribet-ribet, kita berdoa tuh lipat tangan dimanapun, kapanpun. Makanya kayak kita tuh harus izinkan Tuhan itu bertahta di hatinya kita. Wow. Oke. Kalau Tuhan bertahta, semuanya bakal Tuhan buat kita tuh mudah ya jalannya, terimanya. Bagaimana hidup setelah lepas pengampunan? Luar biasa. Jauh lebih enak, plong banget.
Kalau dulu kan ketemu mama papaku tuh kayak gitu ya. Maksudnya kayak aduh ngadepin beban, ngadepin masalah. Kayak udah ada tembok besar di depan. Ini tuh kayak puji Tuhan loh sekarang relasinya udah baik. Iya, minimal hati kita udah baik ya. Udah better. Oke. Wow, Gitu. luar biasa sekali ya. Hari ini kita belajar banyak nih guys. Iya. Dari Mayu nih dengan kisahnya yang luar biasa. Dan kayaknya udah selesai nih kita bicara ngomong-ngomongnya. Enggak juga. Cuman masih banyak yang pengen ditanyain. Tapi karena waktu udah harus kita close. Jadi ya thank you banget Mai udah datang. Thank you kok kalian. Nanti lain kali harus kesini lagi ya. Ngobrol-ngobrol lagi bareng kita di sini dengan tema-tema yang lain tentunya. Boleh. Mai pelayanan di Kalam Kudus kan? Iya, Kalam Kudus. Di Kalam Kudus ya. Masih berapa bulan ke depan masih di sini. Di komisi sekolah minggu. Sekolah minggu, komisi anak. Komisi anak ya. Oke, itu mungkin gara-gara menjawab itu yang tadi ya, yang iya, memang passionnya ke situ sih. Passion yang tadi anak-anak itu ya. Oke, thank you banget semuanya yang udah nyaksiin Youthcast Podcast Youth Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Let's share to inspire. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.